Habaib Alwi menyebut bahwa umat Islam Indonesia rata-rata adalah orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tolol. Ini Masya Allah sungguh luar biasa. Tetapi kami sendiri nih Al-Fakir Tawa Mu'alim, sekali lagi mohon maaf beribu-ribu maaf. Sampai detik ini kami sendiri Al-Fakir Tawa Mu'alim belum pernah mendengar langsung ada oknum-oknum Habaib Alwi yang menyebut bahwa umat Islam Indonesia bodoh atau tolol. Ini kami harus fair, harus adil. Terus terang kami sampai saat ini memang belum pernah mendengar ada oknum Habaib yang ceramah misalnya langsung mengatakan bahwa orang-orang Islam Indonesia atau umat Islam Indonesia adalah bodoh atau tolol. Kami sendiri belum pernah mendengar seperti itu. Namun jika para jamaah, para pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center ada yang mendengarnya secara langsung dengan bukti video, maka silahkan share link videonya di dalam kolom komentar. Sekali lagi nih, jika ada di antara jamaah pecinta atau subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center ada yang mendengar ceramah salah satu oknum Habaib Alwi, atau mungkin tidak di dalam ceramah, mungkin mendengar obrolan salah satu oknum Habaib Alwi yang disertai dengan bukti video loh ya, maka silahkan share link videonya di dalam kolom komentar. Kami sendiri Al-Fakir Tawa Mu'alim belum pernah mendengar ada oknum Habaib Alwi yang bilang seperti itu. Tetapi kami sendiri sering mendengarnya dari orang-orang Arab Saudi. Ketika kami 2 kali mukim di Arab Saudi, yaitu tahun 2007 dan tahun 2015. Kami sendiri sering mendengar orang-orang Arab mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang Islam Indonesia adalah jahil atau bodoh. Dan hal itu kami tidak marah, kami tidak tersinggung. Kami akui karena memang begitu kenyataannya. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Coba kita lihat aja lah. Di Indonesia ini kan mayoritasnya umat Islam. Rakyatnya rata-rata beragama Islam. Namun banyak sekali orang Islam Indonesia yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran aja belum bisa. Sedangkan di dalam sholat itu kan wajib membaca Fatihah. Kemudian sunnah membaca surat-surat. Nah, kalau membaca Al-Qurannya saja belum bisa, lalu bagaimana dengan bacaan sholatnya? Ini baru baca Al-Quran, apalagi membaca kitab kuning gundul. Ini kenyataan. Makanya kami pernah mengusulkan sensus penduduk di Indonesia itu hendaklah mencantumkan agama, misalnya agama Islam. Kemudian kalau memang agama Islam ada tambahan kolom yang bisa baca Al-Quran berapa, ya, misalnya bapaknya bisa baca Al-Quran atau enggak, kemudian ibunya, keluarga itu, soalnya kan suami istri nih, suami istri itu suaminya bisa baca Al-Quran atau tidak, istrinya bisa baca Al-Quran atau tidak, kemudian anak-anaknya harus ada sensus. Jadi kalau misalnya penduduk muslim, sensusnya hendaklah ditambah kolom bisa baca Al-Quran atau tidak. Misalnya dalam rumah tangga itu misalnya ada suami, istri, ada 2 anak. Nah, kalau anaknya sudah dewasa maka harus ada sensus dia sudah pandai baca Al-Quran ataukah belum. Ini kenyataan di Indonesia. Oleh sebab itulah sekali lagi kami sendiri Al-Fakir Tawa Mu'alim sudah membuka nih ya channel YouTube Al-Mu'alim Center ini kami isi dengan metode Al-Mu'alim. Metode Al-Mu'alim itu cara cepat dan mudah, cepat belajar membaca kitab kuning gundul. Nah, ternyata banyak sekali umat Islam Indonesia ini jangankan membaca kitab kuning gundul, membaca Al-Quran saja seringkali banyak yang memohon agar kami menuliskan latinnya. Ini kan masalah. Jadi tatkala kami menyebarkan amalan-amalan zikir dan doa, ternyata di kolom komentar itu banyak sekali yang minta agar kami menuliskan huruf latinnya. Padahal metode kami adalah memberikan ijazah itu langsung ditulis Arabnya, kemudian kami tuntun cara membacanya agar tidak salah-salah.
Karena kalau membacanya salah, salah makhraj, ya bisa salah makna, salah arti. Salah panjang pendek juga bisa mengubah makna atau arti. Oleh sebab itulah, mari umat Islam Indonesia bangkit. Setelah adanya kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga kajian yang mengungkap berbagai macam pembohongan dan kebodohan-pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib alwi, maka hendaklah umat Islam Indonesia bangkit bareng-bareng. Ayo ngajilah. Kami juga sudah membuka pengajian cara mudah dan cepat membaca Al-Quran, namanya metode At-Tawami. Semuanya ada di dalam link video ya, sudah ada di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Lihat saja playlistnya dilihat. Ada cara mudah membaca Al-Quran, ada juga cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul. Nah, metode cara cepat dan mudah membaca Al-Quran ini hanya satu jilid tipis, hanya sekitar 30 halaman. Satu jilid tipis 30 halaman. Cara mudah dan cepat membaca Al-Quran dinamakan metode At-Tawami. Metode At-Tawami. Kemudian yang sudah lancar dan fasih membaca Al-Quran, ayo lanjut belajar, mempelajari tentang bahasa Al-Quran. Kami menyusun metode Al-Mu'allim. Nama kami kan Dawa Mu'allim nih, Dawa Mu'allim, sehingga dua metode itu kami berikan nama kami. Metode yang pertama, metode At-Tawami, adalah cara cepat dan mudah membaca Al-Quran. Kemudian yang sudah bisa lancar membaca Al-Quran naik kepada metode berikutnya, yaitu metode Al-Mu'allim. Metode Al-Mu'allim adalah cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul. Nah, kalau mayoritas umat Islam ini mau belajar hanya lewat YouTube loh ya, tidak harus mendatangi guru. Nah, kalau kita belajar dulu itu mendatangi guru dan harus diuji dulu. Diuji, kita harus melakukan ini itu. Pokoknya ujian laku, ilmu laku. Nah, sekarang ini sudah banyak kemudahan. Allah sudah memberikan banyak kemudahan, maka mari kita gunakan. Kita sudah diberikan HP oleh Allah, rizki dari Allah, ini kita gunakan. HP kita juga diberikan pulsa oleh Allah. Alhamdulillah ada pulsa, ada kuotanya. Mari gunakan hal-hal yang baik. Pelajari metode At-Tawami, cara cepat dan mudah membaca Al-Quran, dan juga pelajari metode Al-Mu'allim, cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul. Dan kalau ingin dapat bimbingan, maka silahkan menghubungi beberapa nomor yang akan kami cantumkan di dalam video ini. Silahkan hubungi nomor itu, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam grup WA. Di dalam grup WA itulah nanti kita akan belajar. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.